Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memulai merenungkan bersama-sama firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Saya bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan beri untuk kami boleh bersama-sama melayani, memuji memuliakan nama Tuhan secara bersama-sama. Ini adalah cara Tuhan untuk menolong hidup kami dan menolong memperkuat iman kami. Untuk itu, Tuhan berkenan kiranya menolong kami sehingga kami boleh memahami firman Tuhan yang dibagikan. Dan kalau Tuhan boleh menolong hamba-Mu dalam persiapan, kiranya boleh menolong pula di dalam penyampaian. Sehingga firman yang disampaikan dapat dimengerti dan kami boleh mendapat berkat dari sana dan pada akhirnya kami boleh melakukan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh-Mu menguasai kami dan kami siap menerima firman. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat siang Bapak Ibu. Shalom. Shalom, selamat Ya, siang. siang hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan di bawah topik tema itu menjadi wanita yang seimbang. Nanti kita akan lihat dari kisah para rasul, tapi sebelum itu kita akan saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat lebih kepada untuk mengawali introduksinya lah sifatnya. Sebenarnya kalau kita perhatikan bicara tentang menjadi wanita yang seimbang itu ada begitu banyak hal yang perlu diseimbangkan. Ya, wanita itu memiliki banyak peran ya di dalam kehidupannya, mulai dari ibu menjadi istri, ibu rumah tangga, lalu kemudian kadang kalau seperti di kota besar di Jakarta itu ibu-ibu pun harus kemudian merelakan dirinya untuk bekerja supaya memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena itu bukan hanya menjadi ibu dan istri, tapi juga menjadi karyawan, ya. Dan belum lagi peran sertanya di dalam masyarakat dan lain sebagainya, sehingga ibu pun adalah orang yang turut menjadi anggota masyarakat. Karena itu ada begitu banyak hal di dalam aspek di dalam hidupnya yang kemudian perlu sebenarnya tetap harus dilakukan, tetapi melakukannya pun juga penting dengan seimbang. Ya, tentu ya kita tidak kemudian membahas begitu banyak hal ya, karena ada begitu banyak aspek yang perlu diseimbangkan. Misalnya dari aspek kehidupan rohani, lalu kemudian kehidupan keluarga, kehidupan sosial, kesehatan, pendidikan, ya, karir, pekerjaan dan lain sebagainya. Tentu ada begitu banyak aspek, begitu banyak hal yang penting diseimbangkan. Tetapi hari ini kita tidak membahas segitu banyak, kita hanya melihat dari dua sisi saja yang perlu diseimbangkan, ya. Kita tidak membahas itu, tapi hanya melihat dua aspek saja yang menurut saya penting diseimbangkan, ya. Karena itu kita melihat dua hal. Yang pertama adalah aspek spiritual dan yang kemudian yang kedua adalah aspek sosial. Ya, aspek sosial spiritual tentu semua kita sudah lebih dari tahu ya, sudah hafal betul ya bagaimana itu bicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan, nilai-nilai moral, lalu kemudian nilai-nilai etis, berdoa, aktivitas berdoa, membaca Alkitab, beribadah dan lain sebagainya. Tapi juga ada kehidupan sosial ya, spiritual dan sosial. Bicara tentang relasi kita dengan lingkungan sekitar, bicara tentang keluarga, bicara tentang teman, bicara tentang rekan, ya masyarakat, ya. Jadi mencakup berbagai aspek, ya, berbagai aktivitas, ya, yang perlu kemudian juga kita lakukan. Kalau tidak, kita akan dianggap sebagai orang yang asosial, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya yakin sebagian orang, ya, sebagian besar orang sulit menyeimbangkan hal ini, ya. Misalnya ada orang yang kelihatan rohani banget, ke gereja bisa hampir 5 kali, bahkan setiap hari bisa jadi ke gereja gitu, ya. Tetapi tidak memiliki relasi sosial yang baik. Loh, apa gunanya imanmu? Apa gunanya kerohanianmu? Lalu apa dampaknya kamu ke gereja? Kira-kira orang akan bertanya seperti itu. Lalu kemudian ada orang yang memberikan kanan kiri, hidup sosialnya banget, bagus banget, berelasi bagus banget, memiliki teman yang banyak, tetapi tidak rohani, tidak memiliki spiritual yang baik, ya. Nah, hal seperti ini kan tidak seimbang, ya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihatnya seperti apa sih, ya,
menyeimbangkan itu bagaimana? Tentu tidak berbicara how to-nya atau tidak berbicara tentang bagaimana caranya, tetapi kita berbicara tentang meneladani sosok yang bisa menyeimbangkan dua hal ini, ya. Karena itu kita akan belajar sama-sama hari ini dari tokoh yang mungkin kita tahu, ya, sudah sering bahkan di sekolah minggu dikhotbahkan, diceritakan, ya, tentang Tabita, ya, tentang Tabita atau ya nama lainnya adalah Dorcas, ya. Karena itu saya mengajak kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan ke 42. Ya, Bapak Ibu boleh melihatnya dan Bapak Ibu boleh menyimak dan saya akan membacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 42. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani adalah Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus itu ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang ya kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semuanya baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas waktu ia masih hidup. Ayatnya yang ke-40, tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri, kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu masih hidup. Ayat 42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, demikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca, kiranya boleh memberkati kita dan boleh kemudian kita hidupi dan lakukan di dalam hidup kita hari demi hari. Ya, siapa sih Tabita? Ya, sedikit sekali data tentang Tabita. Ya, Tabita adalah seorang tokoh yang saya pikir penting karena namanya disebut di dalam Alkitab. Karena zaman dahulu ya banyak orang yang kemudian menganggap remeh perempuan karena dari sisi budaya adalah budaya patriarkal di mana laki-laki menjadi hal utama. Tapi kalau kemudian ada satu hal di mana wanita disebutkan, pasti ada sesuatu yang penting yang coba ditekankan di sana. Nah, di dalam konteks ini Lukas menyebutkan nama Tabita dan kita tahu Lukas itu sangat boleh dibilang minoritas banget ya yang diangkatnya. Banyak orang yang sifatnya minoritas diangkat, orang asing lah, ya sida-sida lah, lalu kemudian Samaria lah, perempuan lah, orang sakit ini dan itu yang dianggap berdosa dan lain sebagainya. Mau menunjukkan bahwa orang-orang yang seperti ini pun dipakai Tuhan untuk kemudian alat keselamatan Tuhan dan seterusnya. Jadi Lukas menggambarkan banyak hal yang sifatnya minoritas tadi itu untuk ditonjolkan bahwa orang asing pun bukan hanya orang Yahudi juga dipakai Tuhan, ya. Perempuan pun yang dinomor 2-kan itu juga dipakai oleh Tuhan sebagai alat keselamatannya. Nah, dalam konteks ini kita lihat, siapa sih Tabita? Ya, tadi sudah dijelaskan, Tabita itu adalah nama Ibrani atau nama Aram dari Dorcas yang dikenal Dorcas dari nama Yunaninya, ya. Yang dia dikenal juga rusa betina. Dari 2 nama pun kita sudah bisa melihat bagaimana Tabita dan Dorcas ini dikenal di 2 kalangan yang berbeda. Ya, dikenal artinya dari kehidupan sosialnya pun sudah barang tentu kehidupan yang baik. Karena kalau kemudian hanya di komunitas Yahudi saja, tidak mungkin dia punya nama kemudian nama Yunani. Tapi kalau kemudian dia dikenal dengan 2 nama itu menunjukkan relasi sosialnya itu ada bukan hanya di sempit di kalangan Yahudi saja, tapi juga di kalangan non-Yahudi dalam konteks ini Yunani. Nah, untuk itu bukan hanya Tabita yang bicara tentang arti namanya rusa betina, ya, tapi juga orang yang sangat terkenal karena kebaikannya.
ya. Dan bukan hanya terkenal, ya, kita akan gali lebih dalam nanti, tapi juga memiliki keahlian tertentu, yaitu keahlian menjahit. Ya, keterangan yang kita dapat juga dia tinggal di kota yang bernama Yope. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, belajar tentang kehidupan Tabita yang saya melihatnya adalah kehidupan yang balance, yang seimbang, ya. Ini bukan hanya bicara tentang menjalankan dua-duanya, tapi bisa mengoptimalkan dua-duanya. Kehidupan kerohaniannya dia optimal, kehidupan sosialnya dia juga optimal, ya. Karena itu bukan hanya bisa menjalankan dua-duanya, ya, bisa jadi timpang, tapi dua-duanya berjalan optimal dan dua-duanya dilakukan dengan luar biasa oleh seorang Tabita ini, ya. Dan bahkan saling melengkapi. Kita lihat sama-sama. Kita lihat pertama dulu dari sisi kehidupan spiritual. Dalam konteks ini Tabita itu memiliki kehidupan spiritual yang sangat baik kalau menurut saya, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sharing tentang ini. Kalau saya melihatnya memiliki kehidupan sosial spiritual yang sangat baik, ya. Sekali lagi tidak banyak data yang tersurat, ya, yang menjelaskan tentang spiritualitas dari Tabita. Tapi kita akan menggali dari apa yang tersirat untuk mengenal lebih dalam tentang spiritualitas dari Tabita, ya. Saya melihatnya bahwa Tabita ini adalah gambaran dari spiritualitas yang baik. Dia adalah seorang yang pertama adalah seorang yang menjadi murid yang baik. Tabita ini adalah murid yang baik. Kita bisa melihatnya dari dua kata. Pertama, Lukas menyebutkan Petrus akan berkunjung ke tempat orang-orang kudus, ya. Jadi frase orang kudus tadi itu menunjukkan komunitas tertentu. Dan salah satunya adalah Tabita. Orang kudus menunjukkan bukan orang semuanya suci-suci dan lain sebagainya, tetapi orang kudus mengarah kepada sebuah komunitas yang memiliki rasa percaya, ya, memiliki iman yang menuju kepada pengikut Yesus yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dalam hal ini saya sedang membayangkan bahwa orang yang percaya kepada Kristus tidak hanya pada titik percayanya saja, tapi sudah mengalami proses keselamatan. Mulai dari kemudian Tuhan membenarkan orang itu, Tuhan kemudian melahirbarukan orang itu, Tuhan mempertobatkan orang itu, lalu kemudian Tuhan menumbuhkan imannya, dan bukan hanya pada titik itu. Dia bisa beriman dan percaya tidak lantas berhenti, ya. Lalu kemudian saya membayangkan ada proses yang dinamakan penghayatan dari kepada imannya, ya. Dia jadi seorang murid atau orang kudus itu menghayati imannya, menginternalisasi imannya, membatinkan imannya, dan kemudian bukan hanya membatinkan dan menghidupi, tapi juga melakukannya, ya, mengaktualkannya, mengaktualisasi iman itu. Nah, itu dari kata orang kudus, ya. Begitu juga hal yang sama dari kata murid yang ditujukan kepada Tabita itu sendiri, ya. Tabita di ayatnya yang pertama tadi itu ditunjukkan tentang bahwa dia adalah seorang murid, ya. Walaupun dia perempuan, dia adalah seorang murid, ya. Ini berbeda dengan banyak Injil lainnya yang menunjukkan hanya 5.000 laki-laki, 4.000 laki-laki, ya. Tidak dijelaskan murid Yesus itu semua 70 orang berjalan-jalan berdua-dua itu semua laki-laki. Tapi Lukas menunjukkan Tabita ini adalah seorang murid, ya. Ya, tentu mirip dengan penjelasan di atas. Bicara tentang murid adalah orang yang menjadi pengikut Kristus dan orang yang belajar dari Kristus, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, ya. Nah, dalam konteks seperti ini, Bapak Ibu, bukan hanya Tabita ini menerima Tuhan Yesus, tapi juga menerima ajarannya dan menerima apa yang diajarkan oleh para rasul, ya. Sehingga Tabita bukan hanya menerima ajaran, tapi juga kemudian menghidupi ajaran tersebut, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai seorang murid yang baik, menurut saya pasti tidak hanya menjadi murid atau berhenti pada tataran murid tadi yang hanya bicara tentang menjadi percaya, ya, atau menjadi pengikut Yesus. Bukan hanya pada tataran itu saja, tapi percaya dan beriman saja, tapi juga mau mendalami apa yang kemudian dia imani dan percayai. Jadi tidak berhenti pada titik saya percaya, tapi juga kemudian mengimani, terus-menerus mengimani apa yang dipercayai dan mendalami apa yang diimani, ya. Nah, bagi saya ini menunjukkan relasi spiritual dari Tabita yang baik, ya. Tidak berhenti pada kata percaya, tidak berhenti pada kata menjadi pengikut Yesus, orang kudus dan murid Yesus, tetapi kemudian menghidupi iman itu, ya. Nah, karena itu selanjutnya kita penting melihat bagaimana sih sebenarnya
idealnya seorang murid itu seperti apa? Apakah Tabita juga memiliki kemungkinan seperti itu? Nah, saya melihat ada kemungkinan seperti itu. Misalnya, bicara tentang menjadi seorang murid, itu adalah seorang yang menjadi seorang pembelajar. Karena itu bicara tentang murid, itu adalah orang yang kemudian mau mendalami imannya lebih lanjut, ya. Seorang yang memiliki spiritualitas yang baik, ya. Seorang yang menjadi murid Tuhan yang baik, ya. Tentu tidak hanya puas pada soal identitas barunya sebagai pengikut Kristus, tetapi dia pasti mau dan rela mendalami ya apa yang diimani itu, dan kemudian memperkuatnya dengan pengetahuan ya teologinya, pendalaman dari firman tadi itu, dan ya harusnya memang seperti itu gitu kira-kira. Ya, seharusnya memang seperti itu karena memang utamanya seorang murid atau idealnya seorang murid ya harus begitu, memiliki progres dalam pengetahuan ya. Dalam konteks ini adalah pengetahuan terhadap firman tentu saja. Ya, memiliki progres terhadap firman yang kemudian mengembangkannya ya, mengembangkan pengetahuannya untuk menguatkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Nah, untuk itu saya sedang menggambarkan begini. Kalau kemudian Tabita adalah seorang yang memiliki kerohanian yang baik, tentu dia adalah seorang murid yang baik. Dan kalau dia adalah seorang murid yang baik, pasti juga menjadi pembelajar yang baik. Dan kalau dia pembelajar yang baik, dia akan melakukan hal seperti ini. Pertama, dia akan mendengarkan firman itu, lalu kemudian membaca dan mendengar, lalu kemudian menerima firman itu, dan bukan hanya berhenti menerima, tapi juga mempelajarinya dengan tekun. Ya, mempelajari dengan tekun. Tapi tidak berhenti hanya mempelajari dengan tekun, tapi juga mendalami, mencoba mengenal lebih dalam, ya. Bukan hanya mengenal lebih dalam, tapi juga meneladani. Dan ini semua adalah proses pembelajaran seseorang. Ya, mendengar, ya, mereview kembali, membaca, mereview kembali, menerima, mendalami lagi, menganalisis lagi, menanamkan di dalam hati, membatinkan, menginternalisasi, merefleksikan, dan yang berikutnya adalah mempraktikkan. Dan kebetulan yang mempraktikkan inilah yang kemudian muncul dalam diri Tabita. Karena itu saya berpikir, kalau orang bisa mempraktikkan sesuatu yang luar biasa hebat, tentu berasal dari hulu yang hebat juga. Ya. Bapak Ibu, apakah kita selama sekian tahun menjadi Kristen ini memiliki kerohanian yang baik? Ya. Saya pikir apa yang kemudian ditunjukkan melalui narasi Tabita ini, kisah Tabita ini bisa menjadi alat deteksi atau alat diagnosis untuk kita. Ya, kalau kita mengatakan kita adalah orang yang rohani sampai titik ini, sebenarnya seberapa besar sih iman kita ini berkembang? Ya, bukan hanya pada titik iman kita berkembang, tapi seberapa besar pengetahuan teologi kita berkembang, pengenalan kita kepada Tuhan itu berkembang. Ya, atau kemudian lebih lanjut lagi, seberapa dalam kita kemudian menghidupi firman Tuhan yang sudah kita percaya dan dengar dan teliti itu. Ya. Untuk itu ini menjadi refleksi buat kita juga. Ya. Kalau kita adalah seorang yang memiliki kerohanian yang baik, tentu kita adalah seorang murid yang baik. Dan kalau kita adalah murid yang baik, tentu kita adalah seorang yang menjadi pembelajar yang baik, yang melewati, yang mau mendalami, menganalisis, dan menginternalisasi dan menghidupi firman yang dipelajari. Dan untuk itu bukan hanya pada berhenti mempelajari, tapi juga mempraktikannya. Ya, inilah spiritualitas dari Tabita. Ya, dia bukan hanya seorang yang hanya mampu beriman dan memahami imannya, tapi juga yang kemudian melakukan, menunjukkan iman itu di dalam perbuatannya. Ya. Tabita bukan hanya seorang murid yang bertobat lalu selesai, tetapi orang yang mau mengembangkan imannya dan mengaktualisasi kemudian ke dalam perbuatannya. Ya, ada respon imannya. Ya. Sekali lagi, bukan hanya pembelajar, tapi mau mengaplikasikan apa yang dipelajari. Dan saya pikir juga dalam dirinya, dia juga kemudian mengembangkan model pembelajaran, misalnya belajar ya sekaligus praktek. Ya. Betul mempelajari firman, tapi juga mempraktekkannya. Bukan itu yang harusnya juga kita ikuti. Dia adalah seorang yang bersaksi, ya, memproklamirkan imannya, tetapi juga beraksi. Bukan hanya jago dan mampu dan berani memproklamirkan imannya, tapi juga
menghantarkan imannya itu, menurunkan imannya itu ke dalam ranah yang lebih nyata dengan aksi, dengan tindakan dia. Ya. Dan karena itu iman yang nyata inilah yang sesungguhnya ditunjukkan oleh Tabita. Ya. Iman yang seperti apa iman yang nyata? Iman yang nyata adalah iman yang disertai dengan perbuatan, jelas dicatat. Ya. Yakobus melihat begini, kalau kemudian iman itu tanpa disertai perbuatan, iman itu sesungguhnya mati. Karena itu kalau iman yang disertai dengan perbuatan, maka iman itu adalah iman yang hidup. Ya. Yakobus juga menyatakan bahwa kalau kemudian iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka sesungguhnya iman itu adalah iman yang kosong. Nah, karena itu, kalau kemudian iman itu disertai dengan perbuatan, maka jelas menunjukkan bahwa iman itu adalah iman yang berisi. Nah, itulah yang dihidupi oleh Tabita. Bukan hanya jago bicara tentang iman, bukan hanya bicara tentang mempelajari iman, tapi mengaplikasikan iman. Maka imannya itu hidup. Maka imannya itu berisi. Ya, bukan hanya bicara tentang perbuatan saja, ya, yang rutin, tapi bicara juga ada kebajikan yang kemudian dilakukan oleh Tabita. Ya, saya juga kembali mengingatkan kita secara terbalik menunjukkan seperti ini. Misalnya, dengan melihat muaranya, ya, itu bisa mengindikasikan hulunya. Kalau muaranya itu sungai itu hitam pekat, pasti ke arah hulunya, ya. Pencemaran dan lain sebagainya itu datang juga dari hulu sana. Ya. Tapi beda kalau kemudian air itu di muara itu jernih, pasti di hulunya jauh lebih jernih. Ya. Hulunya hulu yang jernih. Tidak mungkin ada hulu yang kemudian kotor sampai di muara menjadi jernih dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya bergambar apa yang kemudian ditunjukkan, apa yang kemudian ditampilkan, apa yang kemudian dilakukan, ya. Orang dalam konteks ini adalah Tabita yang muncul ke permukaan itu berasal dari dalam hulu dirinya, dalam hatinya. Ya. Kalau Pak Bigman seringkali mengingatkan, ya pohon itu dikenal dari buahnya, bukan tanpa dasar, itu juga ada dari Alkitab juga ada. Ya. Pohon dikenal dari buahnya. Kalau muaranya Tabita ya adalah melayani, atau apa yang ditunjukkan Tabita adalah melayani, maka hulunya atau di dalam dirinya itu menegaskan ada iman yang kuat, iman yang baik yang kemudian meresponi hal itu, ya, yang mendorong dia untuk melakukan yang baik. Jadi tindakan kebajikannya, tindakan perbuatannya, imannya yang nyata itu bersumber dari spiritualitasnya yang baik. Ya. Belum lagi kita melihat, ya, apalagi kalau kemudian itu diperkuat dengan lingkungan yang kondusif, ya, lingkungan sekitar yang kondusif, ya, lingkungan sekitar Tabita yang juga baik, kondusif dalam beriman, sehingga makin memperkuat, ya, Tabita dalam menjaga relasi spiritualnya. Kita tahu betul, ya, Tabita hidup di lingkungan yang menurut saya gambarannya itu jelas walaupun tersirat, hidup di lingkungan orang yang beriman, ya. Petrus bicara tentang kunjungannya kepada orang kudus, menunjukkan jelas tadi itu sudah dijelaskan, menunjukkan tentang pengikut Yesus Kristus yang percaya kepada Kristus. Jadi jelas komunitasnya adalah komunitas beriman. Lalu kemudian mereka bukan hanya komunitas beriman, tapi juga memiliki iman yang besar. Ya, bahkan imannya itu di dalam kemustahilannya, mereka tetap beriman, pasti Tuhan bisa sembuhkan. Dalam konteks ini adalah dicatat tadi itu bahwa Tabita itu sudah mati loh, tetapi orang-orang itu memiliki inisiatif untuk mengirimkan perwakilan menemui Petrus dan meminta Petrus segera datang. Ya, Petrus segera datang. Untuk apa? Menyembuhkan Tabita yang sudah mati, menyembuhkan Tabita yang sudah mereka mandikan, yang sudah mereka dandani dan kemudian bawa mereka ke atas. Saya pikir ini iman yang luar biasa dari komunitas orang-orang Tabita. Bukan hanya orang-orang kudus, bukan hanya menunjukkan pengikut Yesus Kristus, tapi juga memiliki iman yang besar. Ya, dan ini sangat mendukung dalam kondisivitas iman seseorang. Ya, nah, belum lagi bicara orang yang saling mendukung, ya, orang yang memiliki inisiatif untuk menolong. Ya, waktu Tabita meninggal, ya, lalu kemudian mereka langsung berperan memanggil Petrus untuk menolong. Lalu kemudian langsung berperan merawat jenazahnya, memandikannya hingga meletakkan di atasnya supaya orang mudah kemudian
eh, melayatnya dan lain sebagainya. Dan belum lagi bicara misalnya selama dia Tabita, walaupun mungkin Tabita bukan pengurus ya atau seorang majelis atau apa, tetapi orang memberikan ruang kepada Tabita untuk mensupport pelayanan kepada janda-janda. Saya pikir itu juga luar biasa. Ya. Nah, kalau dalam konteks seperti ini, saya melihatnya begini. Dengan demikian, maka ada progres, ada kemajuan yang jelas dalam diri Tabita. Mulai dari spiritualitas yang dimulai dengan pertobatannya, ya, kemudian dia bisa beriman dan percaya, lalu kemudian mengembangkan imannya itu sampai kemudian mengaktualisasikan iman itu. Bapak Ibu, saya pikir ini luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang Tabita. Spiritualitas yang baik yang dimiliki oleh Tabita. Ya, tidak mudah, ya, mencapai tahapan spiritual yang seperti ini. Ya, membutuhkan usaha yang lebih, ya, membutuhkan waktu yang lama, ya. Apalagi ya bisa jadi mungkin Tabita ini seorang ibu rumah tangga atau bukan ya. Tapi setidaknya kita coba langsung kemudian kita tarik ke dalam kotak kita. Ya, apalagi kalau kemudian seperti kita, bapak, ibu-ibu, misalnya ibu rumah tangga, ya, dengan multi peran yang ada, ya, menjadi ibu, menjadi istri, menjadi lalu kemudian pendidik, ya, menjadi karyawan juga, kemudian memiliki relasi sosial di mana-mana dan lain sebagainya. Ya. Waktu kemudian kita masuk dalam lingkungan-lingkungan itu ada begitu banyak hal yang seringkali membuat spiritualitas kita jatuh. Ya. Mudah emosi lah, mudah marah lah, dan lain sebagainya. Nah, karena itu tidak ada di dalam diri kita yang menunjukkan bahwa spiritualitas kita yang baik itu datangnya dari upaya kita, tetapi dari pertolongan Roh Kudus yang menolong spiritualitas kita untuk bertumbuh. Ya, karena itu hari demi hari, waktu demi waktu, jam demi jam, menit dan detik, ya, tidak ada tempat di mana kita bisa menyombongkan diri, karena tidak ada ruang di mana kita tidak bergantung kepada Tuhan. Harus senantiasa bergantung pada Tuhan, ya, untuk menghidupi spiritualitas yang baik tadi. Ya. Bagaimana di sana kita bisa menikmati pimpinan Tuhan, memanfaatkan setiap hal, ya, setiap saat, setiap waktu untuk memperkuat spiritualitas kita. Dengan cara apa? Dengan memperkuat, ya, bisa melalui aktivitas spiritual, ya, tindakan yang dapat memperkuat spiritualitas itu sendiri, kerohanian itu sendiri, ya. Apalagi ibu-ibu atau kaum perempuan itu sangat terkenal dengan multi talentnya. Dia bisa melakukan bisa melakukan 4 hal dalam satu waktu. Misalnya sambil nyapu dia bisa gendong anak, ya, bisa menimang-nimang anak, ya. Sambil nyapu, menggendong anak, sekaligus juga masak untuk suaminya juga langsung bisa. Ya, bukan hanya masak lalu kemudian mengawasi anaknya yang sedang bermain di depan sana. 4 hal bisa dikerjakan dalam satu hal, dan itu saya pikir luar biasa. Nah, dalam konteks spiritual seperti ini, kita pun juga bisa memanfaatkannya. Ya, yang multi talent tadi. Bagaimana ibu-ibu bisa misalnya sambil menyapu kita bisa memuji Tuhan, ya, dengan demikian kerohanian kita dibangun dari dalam dengan menyatakan pujian kepada Tuhan, ya, atau mungkin mendengarkan Alkitab audio, ya, sambil kemudian kita menyapu dan lain sebagainya, ya. Apalagi hari ini teknologi sudah luar biasa, ya, tinggal katakan kepada Google kan, oke Google, ya, buka playlist yang ini, ya, langsung kemudian dihidupkan. Ya, mengerjakan, belum lagi juga kemudian kita waktu mengerjakan hobi kita selalu mengingat, ya, itu bisa dijadikan sebagai alat untuk mengaktualkan kehidupan spiritualitas kita, ya. Memanfaatkan waktu yang ada, misalnya waktu yang 2 jam yang sempit ini bisa dimanfaatkan untuk, ya, memperdalam iman kita kepada Tuhan, ya, saat teduh pribadi, dan ikut persekutuan perempuan wanita seperti ini, dan ini memang perlu dikhususkan untuk itu, ya. Lagi-lagi tidaklah mudah, tapi percayalah, Tabita sudah memberikan teladan kepada kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang kehidupan sosial yang baik. Jadi bukan hanya kerohanian yang baik, Tabita juga memiliki kehidupan sosial yang baik.
Lagi-lagi tidak banyak kemudian data yang ditunjukkan tentang Tabita. Apakah dia ibu rumah tangga, apakah dia janda, apakah dia masih bujang, ya, masih muda, masih dara, atau seperti apa. Tetapi siapapun dia, bagi saya eh, kehidupan sosialnya yang baik itu ditunjukkan dengan kepekaan sosial dia yang baik pula. Ya, misalnya anggaplah dia seorang janda. Dia janda yang kemudian mau melayani. Ya, sebenarnya kalau dia janda, setidaknya dia yang hidup sendiri misalnya cukup punya banyak alasan untuk ya apa ya? Saya mau mengurusi diri sendirilah, nggak perlu mikirkan orang lain dan lain sebagainya. Ya, tentu kita tidak bisa memastikan bahwa Dorcas adalah seorang janda. Ya. Tetapi yang jelas adalah dalam identitasnya apapun dia Tabita ini mau berbuat sesuatu untuk orang lain. Ya, bahkan mau melayani di saat di tempat yang berbeda orang enggan melayani komunitas yang sama. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1, ya, ini beberapa pasal di belakangnya, ya, ini kan pasal 9, jadi 3 pasal di belakangnya. Itu ada komunitas, ya, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani di tempat yang berbeda, yang kemudian bersungut-sungut tentang janda-janda mereka yang diabaikan, ya, dalam pelayanan sehari-hari. Ya. Padahal kalau dipikir-pikir, ngapain kamu nyuruh orang lain? Lu sendiri kan bisa, kira-kira begitu. Kamu sendiri kan bisa menolong janda-jandamu sendiri. Ya, kenapa nggak kamu dulu yang melakukan? Kenapa harus nunggu orang lain? Harus nunggu orang khusus, diaken khusus yang menangani itu. Tabita bukan orang seperti itu. Ya, Tabita bukan orang seperti itu. Walaupun mungkin dia bukan orang yang bertanggung jawab dalam bidang diakonia, tapi dia mau menjalankan fungsi diakonia. Dorcas bukan penanggung jawab pelayanan diakonia. Dari mana kita tahu, Pak? Ya, kan datanya nggak ada. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam 1 Timotius 3 ayat 12, biasanya nih, seorang diaken itu biasanya adalah seorang laki-laki. Jadi tidak mungkin Dorcas atau Tabita ini menjadi kemudian diaken. Ya, 1 Timotius 3 ayat 12 menyebutkan begini. Diaken itu haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Kalau kemudian yang harus jadi diaken adalah seorang suami, Tabita atau Dorcas ini tidak mungkin dia menjadi seorang diaken. Tapi yang poin yang penting di sini adalah, walaupun dia bukan diaken, walaupun dia tidak memanggul jabatan itu, tapi dia mau melakukan loh. Dia melakukan tugas itu kepada janda-janda tadi itu. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa apa yang dilayani menunjukkan bahwa pelayanan itu tanpa pamrih. Ya. Walaupun bukan tanggung jawabnya, Dorcas mau mengambil atau Tabita mau mengambil peran ya untuk melayani sesama. Ya. Dan tentu saja itu adalah inisiatif dari dia. Ya. Saya pikir ini luar biasa yang ditunjukkan oleh Tabita. Dia memiliki relasi sosial yang baik, yang di dalamnya muncul dari kepekaan sosial yang baik. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana relasi sosial yang baik dari Tabita juga ditunjukkan dengan kebaikannya, ya, kebaikannya itu sendiri. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang sangat baik, ya. Ada 2 kata frasa yang menyebutkan di sana. Dia adalah orang yang sangat baik. Pertama, dia banyak sekali berbuat baik, ya. Banyak sekali berbuat baik, ya. Yang kedua, dia adalah orang yang banyak sekali juga memberi sedekah. Nah, kita akan melihat dari frasa banyak sekali. Frasa banyak sekali ini kalau dalam bahasa aslinya itu menunjukkan sesuatu yang sifatnya penuh, sesuatu yang meluber, meluap-luap, melimpah-limpah. Nah, karena itu kalau bicara tentang sesuatu yang penuh, meluber, melimpah-limpah, dan melimpah-limpah itu adalah perbuatan baik, maka perbuatan baik itu tidak mungkin hanya dilakukan sesekali saja. Tapi perbuatan baik yang dilakukan atau kebajikan yang dilakukan, ya, itu dengan intensitas yang sangat sering, ya, yang sangat tekun, ya, melakukan hal itu. Jadi bukan hanya sesekali saja melakukan hal yang baik, tapi dia kontinu melakukan itu, sangat intens melakukan itu, sehingga perbuatan baik itu sampai melimpah-limpah digambarkan. Ya.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia juga memberi sedekah yang juga pleres juga, yang juga banyak sekali juga. Ya. Walaupun kata ini hanya dibungkam dengan kata dan saja. Dia berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, di dalam konteks ini, dia memberikan sedekah, kalau itu bicara tentang pleresnya tadi yang meluap-luap, maka sedekahnya itu pasti bukan dalam jumlah yang sedikit. Ya, pasti jumlahnya sangat signifikan. Ya, jumlahnya bisa jadi sangat banyak dan bukan hanya sesekali lagi-lagi. Dia bisa jadi memberikannya secara teratur dan berkelanjutan. Teratur dan berkelanjutan. Ya. Nah, dari sini kita sudah langsung memiliki profil gambaran bahwa sebenarnya Tabita ini bukanlah orang yang miskin-miskin amat. Ya, tapi juga bukan orang yang kemudian kaya-kaya amat. Tapi setidaknya di dalam harta yang dimiliki, ya, dia mau mempersembahkan apa yang dimiliki ini untuk betul-betul menjalankan di dalam pelayanan. Ya. Dorcas sudah pasti barang tentu bukan orang yang miskin. Kalau dia miskin, pasti dia bukan orang yang memberi, bukan subjek yang melayani, tetapi dia justru objek yang dilayani. Anggaplah tadi kita bicara tentang bahwa dia itu kemungkinan adalah janda. Kalau dia janda pasti yang diberi kan, kalau dia miskin pasti yang diberi kan, ya, bukan orang yang memberi. Ya. Nah, karena itu kita bisa melihat kemungkinan Tabita ini adalah orang yang beruang, yang punya harta. Ya. Ya, kalau tidak ada harta, kalau tidak ada uang, lalu apa yang mau dia berikan kepada orang lain yang sangat pleres tadi itu, yang banyak sekali tadi itu, yang intensitasnya besar tadi itu, yang signifikansinya dalam jumlah yang banyak tadi itu. Ya, kalau tidak ada uang, apa yang mau diberikan? Ya. Karena itu ini lagi-lagi menjadi teladan kepada kita. Ya. Kalau Tuhan memberikan suatu kelebihan tertentu pada diri kita, ya, entah itu talenta, entah itu harta, kemampuan, finansial, ekonomi, harta, uang, jangan lupa, Tuhan menuntut tanggung jawab yang lebih kepada kita untuk menjalankannya. Allah menginginkan orang untuk menggunakan itu sebagai alat untuk pelayanan, bukan hanya sekedar memuaskan batin kita, memuaskan kebutuhan kita, tetapi menjadikan itu sebagai alat untuk melayani. Apalagi kalau itu karunia, karunia jelas-jelas diberikan oleh Tuhan untuk mengoptimalisasi seseorang di dalam pelayanan, menjadi alat bagi dia dalam pelayanan. Karena itu apapun yang dimiliki, dia manfaatkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan. Ya, Pak Bimen selalu bilang, kalian lakukan saja pelayanan kalian di Kalimantan. Soal kemudian biaya, kami gampang yang nyarikan. Artinya apa? Kami berkarya melayani dengan upaya, dengan usaha, dengan perencanaan, dengan tenaga yang kami miliki, dengan pikiran yang kami miliki. Kemudian Pak Bigman melayani dengan mengkoordinir orang, ya, untuk kemudian mensupport pelayanan yang ada di sini. Dan itu sama-sama melayani. Dan saya pikir itu adalah sesuatu konsep yang luar biasa, baik. Ya. Karena itu kalau kemudian kita mikirin bagaimana duitnya nanti Pak, gimana kita berjalan nanti kalau kemudian nggak ada duitnya, ya itu bukan tugasmu. Jawaban Pak Bipin selalu begitu. Itu tugas saya, tugas kami di sana. Ya. Nah, orang yang memiliki kelebihan, ya, memiliki tenaga, memiliki harta, jangan lupa di sana memiliki tanggung jawab tersendiri yang harus kita jalankan. Bapak-Ibu terkasih dalam Tuhan, ya, Tabita yang sangat baik ini, ya, selain ditunjukkan melalui ya, kelebihan ekonominya, ya, tapi juga ditunjukkan dengan apa ya? Anggaplah begini, mungkin Kak Tabita ini sebenarnya bukan orang yang kaya-kaya amat, bukan orang yang luar biasa seperti misalnya ya penjual kain ungu Lydia, penjual kain ungu yang jelas-jelas. Kain ungu itu adalah kain yang sangat mahal, jubah ungu adalah jubah yang sangat mahal, yang waktu itu kira-kira adalah menambah pride seseorang, kebanggaan, ya, menunjukkan tingkat level seseorang, ya, kain ungu itu. Maka harganya sangat mahal. Anggaplah kalau sekarang seperti tas Louis Vuitton dan lain sebagainya,
ya tas-tas yang branded dan lain sebagainya, menjual tas, itu Lydia gitu. Tetapi Tabita tidak pernah dicatat ya dia itu seperti itu. Yang dicatat oleh Alkitab, dia memiliki keterampilan menjahit. Ya. Lihat Bapak Ibu, mungkin dia bukan orang yang kaya amat, tetapi dia adalah orang yang mau berusaha mencari sesuatu untuk memenuhi, ya, bukan hanya kebutuhan dirinya, tetapi juga kebutuhan untuk melayani. Ya. Ada upaya besar di sana, ada kerja keras di sana. Nah, dari sini ini menambah kepada kita menambah satu poin bagus lagi dari diri Tabita. Ya. Di tengah kesibukannya yang memenuhi kebutuhan dirinya itu menjadi seorang pembuat baju, tentu ya walaupun nggak semua orang memiliki keahlian itu, tetapi setidaknya keahlian itu cukup menghidupi dirinya lah. Dan tapi bukan hanya cukup menghidupi dirinya, dia mencari sesuatu yang lebih untuk bisa memberikan kepada janda-janda. Dan saya pikir itu luar biasa. Di tengah kesibukannya dan keahliannya, tetapi Tabita masih memiliki kesempatan bahkan ya bukan hanya mencarikan mensupport mereka di dalam dana, di dalam kebajikan, tapi juga memiliki kesempatan untuk membuat baju bagi para janda tadi. Dan itulah yang ditunjukkan ketika mereka melayat Tabita. Semua baju dibawa, ya. Ditunjukkan betapa sedihnya mereka, ya, orang yang sangat baik ini yang sudah memberikan baju kepada saya. Ya. Kalau kemudian di ayat 39 disebutkan seperti ini. Semua janda tadi datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu dia masih hidup. Bapak Ibu, kata semua memang menunjukkan kata ganti yang sifatnya korelatif, ya, berkaitan, ya. Tetapi kalau kemudian kita lihat menggali bahasa aslinya, itu bicara tentang semua tadi adalah lebih kepada how much, how many, betapa besarnya, ya, betapa banyaknya, ya, betapa banyaknya baju-baju yang sudah Dorcas buat untuk kami. Jadi bukan hanya bicara tentang semua orang menunjukkan bajunya, tetapi menunjukkan bahwa mereka semua mengakui betapa banyaknya Dorcas itu memberikan bajunya, ya. Betapa banyaknya baju yang sudah Dorcas buat untuk mereka, ya. Jadi bukan hanya membuat satu helai baju saja, ya, kepada satu orang, tetapi bermacam-macam. Setidaknya lah, gampangnya ada 2 macam disebutkan di sana. Ada baju, ya, mungkin ada jubah, tapi juga ada pakaian misalnya. Ya, ada baju yang sifatnya dalam, tapi juga ada jubah yang kemudian di luarnya, ya, torso dan lain sebagainya. Ya. Dari sisi situ aja udah 2 jenis. Ya. Kalau kemudian semua orang menunjukkan how much, ya, how many, betapa banyaknya jubah atau baju yang pakaian yang diberikan oleh Tabita kepada saya, itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Ya. Jadi bukan hanya membuat satu baju kepada satu orang, tetapi bermacam-macam dan banyak baju kepada orang yang sama. Ya. Bapak Ibu, yang mau saya tunjukkan seperti ini. Kalau kemudian membuat baju adalah keahlian utama dari Tabita, menjadi mata pencaharian utama dari Tabita ini, tentu dia adalah orang yang sibuk. Tetapi di dalam kesibukannya itu, dia masih bisa memikirkan orang lain dan membuatkan baju untuk mereka. Dan custom tentu saja kan, tidak misalnya ukuran L semuanya, tidak seperti itu tentu saja kan. Karena dia juga harus menjahit satu persatu dengan jahitan tangan, bukan jahit mesin seperti sekarang ini. Di tengah kesibukannya, dia harus mengatur waktu dengan baik, ya. Saya pikir ini luar biasa, Tabita. Orang yang bisa mengalokasikan waktu, mengalokasikan tenaga, mengalokasikan daya dan dananya, ya, dengan sangat baik dalam menunjang pelayanannya kepada orang lain. Lihat teladan Tabita. Dalam multi perannya tadi itu, ya, mungkin dia adalah istri orang atau apa, atau janda mungkin, ya. Tapi setidaknya dalam dia sebagai ibu rumah tangga misalnya, atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dia juga memiliki
keahlian utama untuk menunjang hidupnya, ya. Tapi dia juga masih bisa memikirkan orang lain dan melayani orang lain. Membuatkan baju khusus kepada orang lain. Saya pikir luar biasa. Karena itu, kalau kemudian, ya kalau meneladani Tabita yang seperti itu, seseyogianya, kita bisa menarik ke dalam diri kita. Ya, sebenarnya kita yang multi peran ini, atau kita yang memiliki waktu sangat sedikit, banyak sekali ribet dan lain sebagainya, kesibukan yang banyak, seyogianya tidak menjadi alasan untuk kita tidak melayani. Tabita bukan hanya baik, tetapi juga sangat dicintai oleh orang, sangat dicintai orang pada waktu itu. Bapak Ibu, lihatlah ekspresi para janda, dan ini menunjukkan kecintaan mereka yang besar kepada Dorcas. Ya, bagaimana ada tangisan yang menggambarkan kesedihan para janda itu kepada Dorcas, kepada Tabita. Lihatlah mereka semuanya digambar, dituliskan semuanya. Mereka semua berdiri dekat mereka, di dekat Tabita. Ini betapa menunjukkan keakrabannya, ya, keakraban yang mau berdiri dekat. Lalu kemudian semuanya datang menunjukkan duka yang mendalam, kehilangan yang mendalam. Semuanya berduka. Dan kemudian juga membawa baju, ya, menunjukkan bagaimana mereka mengingat jasa Tabita dan pelayanan dari Tabita. Hal ini menunjukkan satu hal. Tabita adalah orang yang betul-betul menjalankan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Pelayanan diakonia yang bukan kewajibannya, bukan tanggung jawabnya itu, ya, kepada para janda itu, dia melakukan sungguh-sungguh. Ya. Jadi menjadi teladan buat kita. Kadang-kala kita berpikir, kan ada pengurus gereja, kan dia yang bertanggung jawab waktu itu. Harusnya dia yang melakukan, ngapain kita ngelakuin? Biar dia yang mikirkan, biar dia yang ngerjakan, biar dia mengevaluasi. Kadang-kala kita sering terjebak dalam konsep yang seperti itu. Tetapi dari Tabita kita kembali belajar. Nggak perlu jabatan, nggak perlu tugas ini dan itu. Ya, lakukan saja, senyampang kita bisa melakukan. Dan ini mengkoreksi kita semua. Kami hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, harusnya juga bisa melihat yang seperti ini. Karena itu betapa penting sungguh-sungguh di dalam melayani. Memperhatikan, kalau kita perhatikan bahwa Tabita itu bukan memperhatikan hanya dalam hal yang sifatnya bagi-bagi sembako saja, tetapi memperhatikan hal yang sifatnya juga privat. Apa itu? Pakaian. Jangan lupa, pakaian adalah hal yang sangat privat, ya, bagi orang. Ya. Itu pun diperhatikan oleh Tabita. Dan kita lihat, saya pikir sangat jelas bagaimana Tabita itu menolong para janda yang benar-benar membutuhkan. Kalau para janda yang sebenarnya tidak membutuhkan, misalnya, nggak akan mungkin mereka itu bawa baju ke pelawatan Tabita. Karena apa? Banyak baju yang lebih bagus daripada yang Tabita buat, misalnya. Ya. Karena itu Tabita pasti menolong janda yang benar-benar membutuhkan. Kita lihat logikanya. Ada beberapa kategori yang ditunjukkan Paulus kepada Timotius tentang kategori janda. Ya. Janda pada waktu itu, ya, ada janda yang memang sangat perlu ditolong, tetapi ada janda yang tidak perlu ditolong. Ya. Misalnya, yang tidak perlu lekas-lekas ditolong adalah janda yang punya anak dan cucu, misalnya. Nah, orang yang seperti ini, ya sudah, harusnya ini menjadi tanggung jawab anak dan cucunya. Ya, biarlah dikembalikan kepada keluarganya. Ya. Karena mereka punya tanggung jawab terhadap orang tuanya ini. Ya. Lalu kemudian yang janda yang tidak perlu ditolong adalah yang hidup mewah. Ya, ngapain ditolong, orang dia punya duit kok ditolong, ya, yang hidupnya mewah kok ditolong. Lalu kemudian ada yang di 1 Timotius 5 ayat 11 itu bicara tentang janda muda. Ya, kalau dia adalah janda muda, ya lebih baik kawin saja, ya, supaya bahkan tidak menambah dosa. Ya, nggak perlu ditolong, dia masih bisa menikah dengan orang lain, kira-kira seperti itu. Ya, nah, yang perlu ditolong
yang mana yang perlu ditolong adalah janda yang betul-betul janda, ya. Yang kalau di 1 Timotius 5 ayat 5 digambarkan sebagai orang yang ditinggal seorang diri, yang hidupnya sebatang kara, yang hidupnya betul-betul hanya mengandalkan beriman, berharap, dan berdoa di ayat 5. Ya. Yang umurnya di ayat 9 digambarkan tidak kurang dari 60 tahun. Ya. Dan bukan itu, janda yang memiliki karakter yang baik, ayat 9. Yang kriterianya apa lagi karakter yang baik? Yang satu kali bersuami, lalu di ayat 9, lalu kemudian melakukan pekerjaan yang baik di ayat 10, dan ayat 13 bukan tukang gosip. Jelas digambarkan. Nah, janda-janda yang inilah yang saya pikir ditolong oleh Dorcas, adalah janda yang betul-betul janda. Hidup sebatang kara, hidup dari iman dengan doa dan harapan, berharap dari orang lain, ya, yang lebih dari 60 tahun, punya karakter baik, ya, yang untuk makan sehari-hari saja dia susah, ya, mengharapkan dari orang lain, beriman kepada Tuhan, ya, apalagi untuk membeli baju. Maka tidak heran ketika Dorcas membuatkan baju kepada mereka, di hati mereka itu menjadi catatan khusus, membekas, sangat diapresiasi, sangat berkesan di hati janda. Karena itu mereka betul-betul merasa sangat kehilangan ketika orang yang sangat mengasihi para janda itu kemudian meninggal. Maka tidak heran orang pada waktu itu, ya, tidak ingin kemudian kehilangan sosok Tabita. Ya, karena itu mereka meminta kepada Petrus, tolonglah dia. Dan bagian dari tindakan iman mereka yang masih berharap pertolongan, walaupun sebenarnya mustahil, karena Tabita itu sudah meninggal. Mereka sudah memandikannya, sudah memakaikan baju, dan kemudian sudah diletakkan di atas. Dan ini juga dilihat bagaimana mereka sangat peduli kepada Tabita. Mau mengurus jenazahnya, mengenang jasanya, menempatkan di tempat yang terhormat. Seperti kita tahu, ruang atas adalah tempat yang terhormat. Biasanya digunakan untuk ruang pertemuan, ya, digambarkan sebagai ruang pertemuan antara Tuhan dan orang atau manusia, yang seringkali digunakan sebagai ruang ibadah, ruang doa, ruang mengajar, dan lain sebagainya. Waktu kemudian Tabita diletakkan di ruang itu menunjukkan penghormatan yang luar biasa. Jadi, dari sisi ini, Tabita adalah teladan yang hebat dalam pelayanan dan kehidupan sosial. Dan menariknya, dia bisa mengembangkan dua-duanya dan maksimal dua-duanya. Ya. Dia rohani, ya, tetapi tidak melupakan hal sosial. Justru hal sosial itu didorong oleh spiritualitasnya yang baik, kerohanian yang baik. Begitu juga dia melakukan hal yang sifatnya sosial, itu bukan karena kemudian dia meninggalkan hal rohani. Karena rohani yang dilakukan sesuatu yang baik, dan kemudian hal sosial yang dilakukan pun optimal, maksimal. Ya. Sebagai orang yang religius, sebagai orang yang rohani, dia tidak egois hanya mengurusi kerohaniannya sendiri. Ya. Ritual kerohaniannya itu berdampak terhadap ritus hidupnya, di dalam tindakan, dalam hidup yang nyata. Ya. Dan saya pikir luar biasa kemampuan seorang Tabita yang mengintegrasikan kehidupan rohani dan sosial yang sangat baik. Dan bagi saya, Tabita adalah sosok yang memiliki keseimbangan dalam dua hal itu. Tapi bukan hanya keseimbangan, mengoptimalkan dua bidang tadi. Bagaimana dengan kita? Ya. Mengakhiri ini, saya akan membacakan satu ayat yang saya pikir juga sudah sering kita baca, bahkan dalam ibadah juga sering kita baca. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Berbunyi demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu
ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Tuhan berkati kita, ya. Kiranya Tuhan menolong kita, ya, sehingga memberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa mengintegrasikan kehidupan spiritual kita dan kehidupan sosial kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Ibu yang pembawa acara, silakan Bu Nevi. Iya, terima kasih Pak Selamat. Firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita bahwa menjadi wanita yang seimbang dalam spiritual dan sosial. Ya, sosial yang dilakukan berdasarkan dengan spiritual, yaitu cinta akan Tuhan dan cinta akan sesama. Ya, sekiranya Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian ada yang ingin sharing atau ingin menanyakan sesuatu, ada pertanyaan, bisa dipersilakan, kesempatannya bagi kita semua. Nanya dong, dikit dong, Mas Selamat. Kalau nggak ada, Tanya dong. itu Ya, Nanya dong, silakan, bentar. Cuma mau nanya gini, kalau kita tadi firman Tuhan katakan bahwa dari yang tadi dari spiritualnya si Tabita ke sosialnya dia, jadi seimbang dalam dua-dua hal. Tapi dia sebenarnya itu sosialnya dia itu juga awalnya dari spiritualnya dia yang baik. Tapi kalau misalnya kita lihat kayak zaman sekarang nih, banyak kan orang juga yang sosialnya menonjol, tapi belum tentu kan spiritualnya itu baik. Misalnya gini, dia sosialnya baik, tapi untuk dilihat orang, supaya dia dihormati, biasa dihargai, itu bagaimana ya? Apakah itu, kalau misalnya dia sosialnya baik, apakah itu juga memang dari spiritualnya yang baik, atau cuma hanya untuk dilihat orang? Itu bisa terjadi juga nggak sih? Kemungkinan seperti itu, kalau kita lihat di zaman sekarang ini ya, bukan cuma dari sisi wanita ya, tapi pria juga misalnya dengan berbagi, dengan banyak hal. Apakah itu memang dari spiritualnya atau cuma hanya biar dilihat orang gitu, untuk supaya dia secara dihargai, dihormati gitu, dilihat banyak orang gitu. Apa bisa kayak begitu nggak sih? Apa itu Ya. bukan karena spiritualnya yang baik? Ya. Mungkin bisa. Ya. Terima kasih Kak Marli. Hari ini seperti kita tahu semuanya, bahkan seringkali Kristen ini harus menjadi malu dengan ya agama lain yang justru menunjukkan tindakan iman mereka, menurut mereka ya jauh lebih besar. Tidak usah jauh-jauh lah, Pak Bigman juga seringkali menyotokan tentang suci itu apa namanya? Budi suci, Bunda suci ya. Buddha suci. Ya. Harusnya kita seringkali malu kepada mereka. Lalu apakah kemudian kita berani mengatakan kepada mereka bahwa mereka itu kan untuk dilihat, untuk di ini dan lain sebagainya, tidak menggambarkan iman yang sejati dan lain sebagainya. Betul, secara spiritual ya, sesuatu yang muncul ke depan itu, sesuatu yang muncul di depan, sesuatu yang kita tampilkan itu harus sesuatu yang dari dalam. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ada satu bagian yang kalau dalam menurut etika Kristen, yang pertama adalah ini hanya boleh dibilang copy paste. Orang bisa kemudian menjalankan sesuatu hanya karena meniru, membeu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang menjalankan sesuatu yang baik bukan hanya bicara tentang meneladani atau copy paste saja, tetapi itu bisa menjadi hobinya. Ya. Atau misalnya kalau kita pakai teori Maslow, ada tahapan khusus yang tertinggi yang menurut mereka, walaupun ini menjadi debatable karena harusnya tahapan yang tertinggi itu harusnya yang paling bawah, yaitu tentang aktualisasi diri. Jadi teori kebutuhan Maslow itu yang paling awal memang bicara tentang perut, bicara pemenuhan perut. Tetapi teori kebutuhan Maslow yang paling atas bicara tentang aktualisasi diri. Jadi bukan soal diri yang kemudian dilayani, bukan soal diri yang kemudian dipenuhi, tapi bagaimana diri ini bisa menjadi berarti bagi orang lain. Jangan lupa, kalau kemudian kita melakukan ya tindakan baik kita hanya demi mengaktualisasi diri kita, karena itu memang kebutuhan kita, maka
menurut saya itu bukan sesuatu yang sejati, ya, bukan berangkat dari spiritualitas yang sejati tadi itu. Nah, apakah kemudian ya apa yang tampil di muka itu bisa seperti terlihat sejati? Ya bisa. Ya, apa sih hari ini yang tidak bisa dilakukan dengan uang? Tapi siapa yang bisa mengenal motivasi di balik orang memberikan uang? Bukankah seringkali, anggaplah saya begini, saya seringkali memberikan uang kepada Kak Marley, ya, walaupun saya tidak berharap sesuatu, tetapi kalau kemudian Kak Marley tidak bersikap baik kepada saya, tidak memberikan salam kepada saya kalau ketemu, sakit hati nggak? Ya, orang sakit hati lah. Pasti. Ya, dari situ sudah kita menunjukkan bahwa waktu kita memberikan sesuatu, ada kecenderungan di dalam diri kita bahwa kita ingin diresponi positif atau mendapat balasan dari orang yang kita beri. Ya, dari sisi itu sudah menunjukkan bahwa ini bukan sesuatu yang sifatnya sejati tadi itu. Nah, karena itu saya tidak berani menghakimi apakah iman mereka itu seperti apa. Saya tidak berani menghakimi atau apakah kemudian mereka menunjukkan itu hanya memenuhi kebutuhan psikologisnya mereka saja atau bagaimana, ya. Tapi memang itu menjadi tahapan diri seseorang, ya. Altruisme itu menjadi bagian juga dari tahapan diri seseorang, ya. Dan itu juga banyak debat orang yang kemudian hanya mau berbuat baik tanpa kemudian mengabaikan dirinya dan keluarga, itu juga tidak sehat juga. Ya. Nah, karena itu jawaban saja, apakah bisa dikopi? Ya, bisa dikopi. Ya, faktanya memang ada seperti itu. Ya, dan memang kopian. Tetapi sesuatu yang sejati itu pasti amat sangat berbeda. Dan bukan hanya bicara tentang orang yang menikmati berkatnya, tetapi kita yang kemudian melayani pun bisa menikmati hal seperti itu. Salah satu tandanya adalah kita tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain. Bahwa kita tidak sakit hati kalau kemudian orang tidak bersikap baik balik kepada kita, ya. Dan kita tidak sakit hati misalnya kalau kemudian orang memperlakukan kita tidak baik, padahal kita sudah melakukan hal yang baik kepada mereka. Kalau saya sih itu sih, Kak Marley. Ya, oke. Ya, terima kasih.